3 dusun Pak. Ya warga kita semua kumpul Pak. Pak Kades, saya sebut warga. Ya Pak. Saya senang kalau nanti aja. Iya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Nah, jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu, tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempoh hari saya kasih kuliah umum, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan, tapi perilakunya sudah republik, sehingga mudah bagi Anda ini mau berubah jadi republik. Tepuk tangan, karena di sana ada isu mau berubah jadi republik. Pada spring-spring. Tapi Indonesia nggak begitu, saya bilang. Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Oke? Sebagai kaum intelektual kita harus objektif melihat ini sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah. Bukan cuma satu, semuanya. Semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai A, partai B. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus melihat ini sebagai fenomena ya, yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Gitu kan? Kan feodal semua ini. Kita bahasakan kemarin bahwa PDIP sangat boleh jadi ini membuka opsi untuk pemakzulan. Iya. Sebelumnya kita dengar juga PKS juga mengatakan terbuka opsi untuk itu. Dan kita kemarin diskusi luar biasa seru dengan Pak Rizal Fadila, salah satu yang mengusung petisi 100 untuk memakzulkan Jokowi. Dan ini adalah jalan menuju pemakzulan lah, kurang lebih begitu ya. Karena ujung-ujungnya hak angket itu ya pemakzulan. Kemudian dari kabar lain kita lihat MK buka peluang ubah putusan MK yang beri karpet merah Gibran jadi cawapres, tapi ada syaratnya. Oke, kita lihat ya. Luar biasa, ini makin seru aja nih. Meskipun tentu kita harus ingat sahabat SC Channel semua ya, di bulan Maret atau Mei kemarin Jimli Asidiki bertemu dengan Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Ini yang belum terkonfirmasi nih, wartawan kenapa nggak nanya nih sama Pak Jimli. Satu itu. Yang kedua, anaknya Jimli Asidiki itu menjadi caleg dari Gerindra. Kan ini sama-sama ini konflik kepentingan juga, yang diputus soal konflik kepentingan, tapi dia sendiri berada dalam konflik kepentingan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ini ujian integritasnya Jimli Asidiki. Kalau dia memutus menggugurkan putusan MK, maka dia betul-betul seorang pejuang hukum di negeri ini. Meskipun dia pernah dukung Prabowo, meskipun anaknya nyalek dari Prabowo, dari Gerindra, tapi dia berani memutuskan sesuai dengan fakta data yang ada. Nah, salah satu penggugatnya aja Denny Indrayana itu. Tapi kalau hasil dari putusan MK itu kemudian diamankan, tidak dianulir, dan Gibran tetap bisa nyawapres, maka sudah dugaannya mengarah ke sini. Ya jelas, karena Jimli sudah dukung Prabowo, karena anaknya Jimli nyalek dari Gerindra. Clear gitu. Jadi semua ini dagelan saja. Gitu ya. Buat mereka memang ini sangat pelik sekali. Nah, menurut Jimli, MK hanya menilai dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, bukan putusan MK. Namun, dia menyebut MK bisa mengubah putusan tersebut bila diyakinkan. Nah, jadi dia lempar bolanya pada pihak lain. Yuk, yakinkan kami, biar kami bisa memutuskan ini. Kalau kami nggak yakin, ya kami nggak bisa. Kalau Anda bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat rasional, logis, dan masuk akal, bisa diterima akal sehat, why not, katanya. Kemarin ya disampaikannya. Meski begitu, dia menegaskan hal tersebut baru bisa dibahas setelah mendengarkan semua keterangan pelapor dan 9 hakim konstitusi.
Sekarang masih terus berlangsung tuh live-nya ya di Mahkamah Konstitusi. Silakan, besok itu akan ada ahli-ahli lain yang berusaha meyakinkan. Bisa saja kami berubah karena negara yang sedang berkembang seperti kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku memahami konstitusi. Ya, oke. Nah, lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman memang mengatur bahwa hakim yang terlibat konflik kepentingan dapat membuat putusan tidak sah jika yang bersangkutan tidak mundur. Faktanya apa? Yang bersangkutan tidak mundur, maka keputusannya tidak sah. Begitu ya logika yang dibangunnya. Tapi meski begitu, pasal 24C ayat 1 UUD 45 mengatur keputusan tentang putusan MK bersifat final dan mengikat. Nah, ini kontroversinya nanti di sini nih, tarik menariknya. Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa UUD dasar itu bisa kami langgar? Kan yang mengatur ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari UUD 45. Nah, maka ini menjadi patokan kita. Kalau landasannya akhirnya pada UUD 45, ya sudah, ini kan inkrah, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Tapi kalau mau berpihak pada keadilan, maka yang dipakai adalah yang sebelumnya, bahwa dia tidak sah putusannya karena ada konflik kepentingan. Gitu ya. Nah, sekedar informasi, oke, ya ini udah lah ya, udah kita bahas. Ada dissenting opinion. Nah, di kabar lain disebutkan bahwa Jimli nilai pembatalan putusan MK soal usia capres-cawapres masuk akal. Jadi indikasi keberpihakan Jimli pada keadilan yang dirasakan oleh rakyat sebetulnya sangat besar. Cuman ini dagelan apa enggak? Kan begitu ya. Jangan-jangan seperti Anwar Usman juga, seperti yang benar aja gitu kan. Ketika menerima gugatan dari PSI, Garuda dan sebagainya, dia tolak, dasarnya kuat, bagus. Ternyata ujungnya. Nah, jangan lagi kita kemudian terkecoh ya. Baik. Jimli Asidiki menilai masuk akal apabila putusan MK terkait usia cawapres ini dibatalkan. Karena adanya pelanggaran kode etik berat ya, begitu kurang lebih. Setelah kami diskusikan itu masuk akal, ada gunanya juga. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan gitu loh ya. Oke, ini sama penjelasannya tadi. Kenapa ini akan diusulkan tanggal 7? Karena tanggal 8 hari terakhir untuk memastikan pasangan capres-cawapres dari ketiga belah pihak ya, ketiga belah pasangan. Nah, kemudian yang tak kalah menarik adalah kita melihat di sini, nah, kan Denny Indrayana juga menyebutkan nih, minta Anwar Usman dipecat secara tidak hormat dan koreksi putusan MK. Dan kita lihat nih bagi yang baru bergabung, kemarin konon kabarnya ada juga wawancaranya lewat video juga ada. Erik dan Prabowo diwawancara di depan rumahnya ya. Jadi Prabowo di saat gonjang-ganjing terjadi di MK-MK, dia mendatangi rumahnya Erick Thohir. Ada apa? Ya bisa jadi untuk mempersiapkan kalau ternyata Gibran batal nyawapres karena putusan MK-nya dianulir. Nih, jadi bahkan sebelumnya saya bikin thumbnailnya agak beda dikit. Kalau di sini Prabowo kunjungi rumah Erik, kalau yang sebelumnya putusan MK-MK gugurkan Gibran. Tapi tentu ini akan kembali lagi pada apa yang menjadi concernnya Jimli Asidiki. Jadi betul-betul kita berharap nih keputusan terbesar yang bisa diambil Jimli mengedepankan kepentingan keadilan rakyat jelata gitu ya. Nah, ini yang saya penasaran nih, kira-kira apa yang disampaikan sahabat SJ semua ya. Apakah prosesnya akan lama dan keburu pemilu dilaksanakan? Enggak, tadi sudah dipastikan akan diputuskan tanggal 7 ya, tanggal 8-nya hari terakhir pemastian pasangan. Hadir dari Arab Saudi Khairatun Abdullah ya, terima kasih ya. Bacakan terus salawat asgil, mantap, selalu diingatkan. Istri Eto anak konglomerat, jadi bisa bagian dari oligarki. Ya bisa jadi, Eto itu Erick Thohir ya. Bagaimanapun Pak Anies, insya Allah, amin, Presiden RI. Bau busuknya sudah banyak, tapi kenapa yang berwenang gak ada yang berani mengusutnya? Katanya negara hukum. Ya Pak Yanto, ini yang ujiannya sekarang justru hari ini. Kita akan lihat bagaimana kerja-kerja dari para penegak hukum kita. Baunya memang sudah busuk dan sudah lama busuknya kan begitu. Coba tanyakan mengapa Anies dengan mudah makan bersama Jokowi. Ya itu sih
Saya kira nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Presiden yang mengundang ya datang. Tapi yang keren justru di momen itu Pak Anies menyampaikan pesan yang sangat mendalam buat Pak Presiden untuk bersikap netral. Kan pakai logika saja. Mungkin nggak bersikap netral ketika anaknya menjadi pasangan, salah satu pasangan. Kan nggak mungkin. Jadi keren sekali itu Pak Anies ya. Udahlah, nggak usah nyapres aja. Siapapun pasangan kamu nggak akan ada yang milih. Siapa nih, Prabowo maksudnya? Pak Bowo duduk manis aja, tidur lebih bagus. Ya, kesehatan harus dijaga. Berat 72 sekarang ya. Gibran gagal nyawapres, kabar besar ini semoga rezim berganti dengan orang terbaik, bukan seperti Raja Pinocchio. AHY mana AHY? Kok Prabowo nggak tertarik ya? Kasihan betul Demokrat. Mestinya tertarik, cuman sayangnya dia masuk di akhir. Dan masuknya karena miskomunikasi yang tidak ditabayuni dengan benar. Akhirnya kan terlihat sendiri lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apakah masih ada? Apakah masih bisa Erik ganti Gibran? Kan masa pendaftaran sudah berakhir. Apakah Prabowo bisa gagal nyapres? Enggak. Makanya itu tadi masih keburu tanggal 8 batasnya ya. Kan ini masa perbaikan. Masa perbaikan ini termasuk ganti pasangan. Semoga ada campur tangan Allah dalam dan semoga hakim MK memutuskan dengan kejujuran bila masih ingat Allah. Amin ya. Mudah-mudahan kita tetap optimiskan di tetap yang ini, tapi tetap kita antisipasi di sisi yang lain. Begitu ya. Desainer keputusan MK untuk Gibran yang kontroversi ini membuat Lurah Konoha demam berdansa. Karena nyamuk yang memaparkan virus di MK ini dilematis. Ya, itu kan pertanyaan kita kemarin juga ya. Kalau MK saja bisa direkayasa, bagaimana? Apa kabar dengan KPU? Apa kabar dengan Bawaslu? Jangan-jangan ya memang betul sinyalemen beberapa pihak yang mengatakan ini pemenangnya sudah diputuskan. Ini gitu. Nah kemudian nanti yang lain-lainnya menyesuaikan. Termasuk quick count, termasuk lembaga survei dan sebagainya. Nah ini yang jangan sampai terjadi kan. Dan kita harus berjuang itu. Soal hasil itu nanti. Keberpihakan yang perlu kita tunjukkan hari ini. Seperti seorang yang berjuang untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Begitu. Burung pipit ya. Keberpihakannya dan atas izin Allah api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Bisa jadi syariatnya itu atas tetesan air yang diteteskan oleh burung pipit. Begitu. Di Makang, mangga koalisi yang carut marut mending amin lebih terhormat. Yaitu koalisinya terlalu gemuk sih ya. Gemuk itu berpotensi obesitas, banyak penyakit. Bau busuknya oke, ini sudah Gibran Erik nggak ada beda jauh, keduanya manusia gila. Waduh, isi MK, kalau MK berani membatalkan Gibran berarti bermanfaat dibentuknya MK. Ya itu betul Pak Misbah. Ini ujungnya keputusannya akan membatalkan atau tidak. Kalau membatalkan maka MK berfungsi, kalau tidak dagelan saja kan gitu ya. Jika info ini fix, maka fix juga info bahwa ada dua kubu yang maju, yakni Amin Gamud, Prabowo balik badan. Ya kita lihat saja ya, bisa jadi ya. Dua kan memang keinginannya dari awal dua pasangan, tapi dua paslon itu minus Anies. Anies sekarang sudah tak terbendung, berarti bisa jadi salah satunya mereka nanti akan merapat bergabung ya. Ya nggak apa-apa. Kan kita yang kita akan lihat nih, rakyat ingin perubahan yang lebih baik atau tidak. Kalau ingin perubahan yang lebih baik, pilih Anies Muhaimin. Kalau tidak ingin perubahan yang lebih baik, ya monggo pilih yang lain. Kan gitu. Dibuat simpel saja gitu. Siap-siap Erik cawapres, tambah sulam daripada capresnya gagal maju. Kalau Erik apa nggak takut rugi tuh seperti BUMN? Kalau saya sih takut ya. BUMN hari ini BUMN yang sangat tidak jelas gitu ya. Kita beli bensin cash, Pertaminanya rugi. Masih ingat itu ya. Kita bayar listrik tepat waktu, konon PLN-nya katanya bangkrut. Wah, gimana itu cara ngelola BUMN? Pertamina juga harus belajar ke Pertamini. Pertamini aja nangguk keuntungan kok. Persiapan teknis macam apa dari pihak-pihak elit pendukung koalisi perubahan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kecurangan penghitungan di KPU. Keterlibatan kita
keterlibatan kita di TPS masing-masing. Jadi yang peduli terhadap ini, yang peduli terhadap pencegahan kecurangan, yuk sama-sama kita terlibat langsung di TPS kita masing-masing ya. Berkoordinasi dengan para relawan Anies Muhaimin atau dengan partai pendukung. Saya kecewa kenapa Demokrat pindah, berapa yang sudah ia yakini meningkat. Ya betul, kayak kasihan itu caleg-caleg Demokrat di daerah yang sudah ngusung Anies Baswedan. Sekarang mau ngusung politik dinasti kan sulit sekali gitu. Jadi masih ada waktu juga saya kira untuk Demokrat berpindah ya. Sekalian nunggu tanggal 8 nih, geser aja ke KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Masih itu nggak ya namanya ya? Nanti kita tunggu timnas dari Anies Muhaimin. Nanti kaptennya siapa nih kita tunggu juga ya. Oke. Terima kasih sahabat AJT semua yang terus membersamai saya. Ini seperti biasa lah ya, saya mohon maaf bagi yang tidak terbaca. Pamanku sayang, pamanku malang, Paman Usman. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.